berasal dari instansi Dinas Pangan Kabupaten Labuhan Batu. Hai, perkenalkan, saya Dwi Sandra Putri Alifita Mesos, Instansi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhan Batu. Saya Eka Purnamasari SPD, asal instansi SDN 11 Panenggulu, Kabupaten Labuhan Batu. Hai, perkenalkan nama saya Elviana Burutarian, CPNS tahun 2022. Dan nama saya Elia Hilmi Mauso SPD, asal instansi SDN 11 Panenggulu, Kabupaten Labuhan Batu. Kita semua sudah tidak asing dengan istilah hoax atau berita bohong. Saat ini, hoax menyasar ke beberapa aplikasi pesan instan dan media sosial yang cukup populer digunakan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, macam-macam berita bohong atau hoax juga banyak muncul, mulai dari info pesan singkat hingga foto dan video yang ditambahkan dengan beberapa narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isu hoax mengenai COVID-19 masih banyak beredar, baik itu berupa hoax vaksin, hoax pengobatan COVID-19, maupun hoax varian terbaru COVID-19. Seperti beberapa contoh berita hoax berikut ini. Beberapa waktu lalu beredar informasi yang mengklaim bahwa pemerintah mencabut status pandemi COVID-19. Pencabutan ini diklaim dilakukan melalui surat edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2022. Pada potongan terakhir terlihat ada halaman tanda tangan oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19. Tertulis juga keterangan bahwa pandemi coronavirus disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, memberikan klarifikasi terkait beredarnya potongan SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang diklaim sebagai bukti bahwa pemerintah mencabut status pandemi. Ia menyatakan potongan SE dengan keterangan pencabutan status pandemi adalah tidak benar. Faktanya, hal tersebut merupakan potongan dari halaman terakhir SE Satgas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi. Dalam halaman terakhir pada SE tersebut terdapat keterangan mengenai pandemi COVID-19 dicabut. Ini merupakan potongan kalimat dari poin kedua pada bagian penutup. Surat edaran tersebut berlaku efektif mulai 2 Maret 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan demikian, pencabutan SE nomor 9 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dinyatakan tidak benar atau hoax. Di era digital seperti saat ini, penyebar luasan informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat. Namun, justru kecepatan penyebar luasan informasi tersebut membuat keresahan di kalangan masyarakat, karena banyaknya beredar berita tidak bersumber atau yang sering kita kenal dengan sebutan hoax beredar di mana-mana. Oleh karena itu, sudah selayaknya kepada kita sebagai pembaca berita atau pendengar berita dapat menjadi seseorang yang lebih bijak. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berita hoax tersebut antara lain: pertama, melakukan pemeriksaan terhadap data dan fakta di dalam sebuah berita. Perhatikan terlebih dahulu dari mana berita tersebut berasal dan siapa sumbernya. Kita harus dapat memastikan bahwa berita yang kita baca atau kita dengar merupakan berita yang berasal dari instansi pemerintahan yang dapat terpercaya, bukan berasal dari orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, dalam sebuah berita, kita harus memastikan bahwasannya terdapat fakta yang memiliki saksi atau bukti, bukan sebuah opini atau pendapat dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, untuk cara yang selanjutnya yaitu cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dapat memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop di kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan foto-foto ataupun gambar-gambar serupa yang bisa kita bedakan. Di era digital saat ini, para pembuat berita palsu bisa mengedit foto-foto dan video untuk memprovokasi para pembacanya. Ketiga, ikut grup diskusi.
fanspage di grup diskusi anti hoax, misal forum anti fitnah, hasud, dan hoax. Grup diskusi ini netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Yang keempat, hati-hati terhadap judul yang provokatif. 5. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang kita peroleh dari website atau link seperti blog, kita harus meragukannya. Setidaknya ada sekitar 43.000 situs berita portal yang meragukan, dan masih banyak lagi yang belum terverifikasi. Maka kita sebaiknya pintar dalam memilah-milah berita.